Ke informasi lain, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menekuk Filipina 2-0, di mana keberhasilan ini merupakan sejarah baru bagi dunia persepak bolaan tanah air. Luar biasa sekali. Diskusi bersama Rusdi Maulana akan membahas bagaimana Timnas Indonesia mampu melumat Filipina di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengukir sejarah, bukan cuma sekedar menang lawan Filipina. Untuk pertama kalinya, tim Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jalan menuju panggung terbesar sepak bola ini masih panjang. Terus, bisa nggak ya Indonesia main di Piala Dunia? Selengkapnya, kita diskusi. Laga hidup mati melawan Filipina dituntaskan dengan kemenangan oleh Timnas Indonesia. Gol indah Tom Haye di menit ke-32. Dan sundulan cantik Rizky Ridho di babak kedua. Membawa tim Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gak kurang, seluruh pecinta sepak bola tanah air termasuk Presiden Joko Widodo yang nonton langsung di Stadion GBK Senayan tersenyum bahagia. Jokowi bahkan yakin sepak bola Indonesia sudah naik ke level yang lebih tinggi. Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala AFC 2000 Piala Asia yang 2020. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa. Keberadaan pemain naturalisasi di dalam skuad asuhan pelatih Sinteyong disebut-sebut menjadi faktor utama kekuatan tim Garuda. Gaya permainan timnas bahkan banyak dibandingkan dengan tim-tim Eropa. Coba tengok saja, dari 11 pemain starter, 7 diantaranya naturalisasi. Mulai dari back yang diperkuat pemain Serie A Italia J. Itzes, sampai pemain yang baru-baru ini bergabung, Calvin Verdong. Praktis, cuma Hernando Ari, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand yang notabene murni pemain lokal. Yang pasti begini, hadirnya pemain-pemain naturalisasi itu mampu mengangkat performa Indonesia. Ya, hadirnya pemain-pemain naturalisasi mampu memberikan warna permainan Indonesia menjadi lebih bagus. Ya, tapi jangan lupa juga bahwa ada peran pemain lokal juga di situ. Harapannya tentunya jangan juga kemudian seluruh pasukan dari skuad Garuda ini berisikan pemain-pemain naturalisasi, begitu ya. Oke, bahwa mereka adalah warga negara Indonesia juga, gitu, punya hak dan kewajiban yang sama untuk membela merah putih. Tapi kita juga kan tidak bisa melupakan dan tidak boleh melupakan juga bahwa potensi-potensi pemain lokal kita ini juga cukup bisa diharapkan. Jadi ya harus tetap memperhatikan pemain-pemain lokal ya, karena kemampuan mereka juga sejauh ini bisa terangkat gitu setelah mereka dikombinasikan dengan pemain-pemain naturalisasi. Dengan komposisi pemain seperti ini seharusnya Indonesia bisa berbicara banyak di level Asia. Tapi nyatanya melawan Irak saja jangankan menang, menahan imbang pun Indonesia tak mampu. Lalu apa masalahnya? 2 kali gawang Indonesia kebobolan saat melawan Irak 6 Juni lalu. Dua-duanya gara-gara blunder pemain. Terbukti 2 penalti dan 1 kartu merah menghukum skuad Garuda. 8 pemain naturalisasi yang dipasang sebagai starting 11 tidak bisa berbicara banyak. Nah,
Gak cuma Irak, raksasa-raksasa Asia sudah menanti Rafael Struijk dan kawan-kawan di babak berikutnya. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jelas masih panjang. Di putaran ketiga nanti, timnas akan bersaing dengan 17 negara lain. Ada 6 tim dari 3 grup yang langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Artinya Indonesia minimal merebut posisi runner-up. Jika gagal, tim peringkat 3 dan 4 berhak ke putaran keempat. Dari sini, masing-masing juara grup akan menyusul menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Sementara di fase kelima, 1 jatah Asia masih bisa didapatkan melalui babak play-off antar konfederasi. Gak gampang ya ternyata. Lalu bagaimana peluang tim merah putih? Ada harapan gak sih untuk berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya? Kita juga harus realistis dan juga harus objektif melihat proses sepak bola kita yang sedang bertransformasi. Artinya tidak perlu kita kemudian berekspektasi terlalu tinggi tanpa melihat sejauh mana perkembangan sepak bola kita. Jadi kalau bicara peluang, kita punya peluang yang cukup besar, khususnya untuk meraih posisi 3 dan 4 ya. Kalau untuk posisi 1 dan 2, ini pasti masih dikuasai oleh tim-tim elit dari Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia. Peluang Indonesia untuk meraih salah satu tiket ini ada, tapi itu tadi kita harus berbenah untuk hal-hal yang masih menjadi kelemahan kita saat ini. Dan PR ini adalah bukan cuma PR Sintayong saja, tapi juga PR federasi untuk kemudian memberikan apa yang menjadi kebutuhan utama Sintayong, membangun tim ini menjadi tim yang bisa bersaing di level Asia. Total ada 13 pemain keturunan yang saat ini memperkuat tim merah putih dan mungkin saja bisa bertambah lagi. Yang pasti, walaupun gak lahir di Indonesia, tapi dengan memakai lambang Garuda di dada, hasrat untuk bermain di Piala Dunia harus tetap menggelora. Terima kasih sudah diskusi.